Fans dan Rebels langsung aja kasih hashtag di kolom komentar. Yap. Aura Fire. Aura Fire. Ataupun Dream Rebellion. Dream Rebellion. Mikir. Kamu kok agak lupa ya sama hashtag yang sering kamu sebutin sendiri ya? Udah enggak ya kebetulan. Oke, kita langsung saja masuk ke Land of Down di game yang kedua match ketiga kita. Di mana 1 poin udah dimenangkan sama Aura Blaze. Yap, dan terjadi ada kerusuhan warga nih kayaknya. Rame banget. Rame banget, langsung berebutan ke arah Purple Buff. Tapi Jisa lihat HP-nya nggak terlalu banyak. Drew dipaksa untuk mundur. Tapi ini cukup lah untuk bisa membuang-buang waktu sedikit ya. Dimana sekarang Retribution dipaksa untuk keluar dan menuju ke arah bottom lane. Dan Aran pun tertangkap basah dengan steel cable yang digunakan oleh King Jisa. Yes, King Jisa sudah mulai mendapatkan temponya. Meskipun dia agak sedikit delay untuk bisa melakukan farmingnya. Tapi dengan 1 buah kill yang dia amankan untuk di menit yang pertama bahkan. Ini membuat Jisa harusnya bisa catch up sih dari seorang fan ya. Terlihat di bagian tengah sana, Terrence Revenge belum tepat ke arah siapapun. Drew lagi-lagi selalu mengganggu pergerakan dari player-player Rebellion Sinai. Dan di sisi lain ada adu mekanik di bagian atas yang pasti untuk di early game ini masih dimenangkan oleh Beatrix. Yap, itu dia match up-nya ya. Iya. Lebih kuat yang aku bilang juga tadi. Dan sekarang Altamis hanya dipaksa untuk bermain memeluk turret pastinya. Nunggu dulu dari wave minionnya berjalan. Dan Drew sekarang sudah sneaky picky mencoba untuk menzoning pergerakan dari Jisa di area rerumputan. Dan sekarang Fan sudah coba untuk rotate ke arah bottom lane di mana Gops yang sekarang sudah langsung menjadi target operasi. Tapi Jisa hadir kali ini dan bahkan ada Wave Dragon tapi belum cukup untuk bisa menumbangkan Gops karena belum ada follow up damage yang berlebih. King Jisa belum punya cutthroat sehingga dia harus mundur terlebih dahulu. Ya, ini ada hal yang cukup unik di mana Fan kalah level dibandingkan menang level dibandingkan Run ya. Tapi eliminasi terjadi di bagian bawah. Rhythm of Joy berhasil mengeksekusi Gops yang tadi udah kehilangan cukup banyak HP tapi dia belum bisa untuk recall ke area belakang. Siapa tadi yang ganti Oke, lagi aku? Prit. Ya kan, tapi ini dia adanya turtle yang pertama sudah muncul dan lagi-lagi saat purple buff itu di pop up di saat itu pun dari Drew sudah bersiap ya kan. Dimana sekarang langsung aja ada gangguan demi gangguan terlihat dengan ada steel cable masih mencoba untuk memasang ada 1 buah retribution yang keluar. Drew terlalu depan nampaknya dan tidak bisa gitu bertahan tapi lihat Aran mengejar Jisa sehingga Jisa pun harus dibayarkan kompensasinya. Dan ini dia 1 buah electrifying beats-nya berhasil untuk juga menumbangkan Gops untuk kedua kalinya. Ya, untuk kedua kalinya dan oke, Aura Blaze untuk kali ini mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan di ambush yang tercipta di arah purple buff milik Jisa. Dan ya, ini benar-benar apa ya, membuat Rebellion Sinai kesulitan sih harusnya. Karena dengan kehilangan purple buff selama 2 menit ke depan, membuat Jisa nggak bisa semena-mena kan, masuk kemanapun. Dan dengan ada gangguan lagi dan lagi oleh Drew, ini membuat Jisa sepertinya akan cukup susah. Dan yang unik adalah, Jisa ini nggak ada takut-takutnya loh. Dia tuh fearless banget loh. Waduh. Untuk di game kita kali ini ya. Karena udah terlihat ada Hilda tapi dia masih berani aja pakai Fanny. Meskipun untuk kali ini steel cable yang connect ke arah Drew, Terrence Revenge belum tepat sasaran. Masih bisa lari ke arah belakang, bahkan Kizuto memperlihatkan jati dirinya untuk melindungi Drew yang tadi melarikan diri di bagian atas. Insting dari Jisa sih yang masih kuat banget pastinya sebagai jungler. Dan kita bisa lihat tuh dia 1 buah Tyrant's Revenge yang terconnect menuju ke arah Drew tapi memang belum ada follow up berlebih lagi. Membuat itu hanya sebagai gertakan saja dan Drew masih mencari ini bahkan mainnya udah ke rumput tetangga ya kan? Rumput tetangga ya, udah nempelin ya. Tapi di sisi lain ada 1v1 situations Aran, electrifying beats yang cukup sakit membuat Gops mau gak mau harus mundur ke area belakang. Meskipun masih ada regen HP dari Slam yang dia keluarkan. Ya tapi balik lagi Aran dengan cooldown yang dia miliki cukup cepat akan mengganggu. Tapi Terrence Revenge yang connect. Vengeance diaktifkan oleh Aran. Belum ada follow up lagi dari beberapa player Rebellion sini. Tapi Kizuto mencoba memberikan backup. Retribution masih bisa didapatkan oleh Jisa. Tapi Aran ditarik ke area belakang. Apakah bisa dieksekusi? Ada reward Retribution langsung. King Jisa mendapatkan point kill atas Aran yang terlalu jauh. Tapi di sisi lain ada 3 orang di atas yang langsung mendapatkan kompensasinya ke arah seorang Okik yang berada seorang diri di bagian atas. Yap, dan platingan ya. Ini udah full banget di menit yang keempat dan ditarik lagi dengan ada 1 buah Shadow Stampede. Dipaksa untuk mundur tapi lihat outer turret di arah top lane. Ini benar-benar gak bisa lagi dipertahankan oleh Rebellion Sinai. Again, objektif gaming oleh Aura Blaze ini masih menjadi keunggulan mereka. Ya, masih menjadi keunggulan mereka. Sudah terlihat ada perbedaan 2000 gold sejauh ini ya. Tapi lagi-lagi Terrence Revenge, Drew di sana yang menjadi targetingnya. Terlalu tanky sepertinya, jadi nggak akan ada follow up damage dari teman-teman Rebellion Sinai. Dan oke, untuk kali ini ada perbedaan 1 level.
Di mana Van unggul di atas seorang Jisa dan membuat Turtle sepertinya akan direlakan begitu saja. Meskipun di sisi lain Van coba untuk mengambil satu orang player The Way of Dragon ke arah seorang Nathan. Tapi ada Jisa di sana, eksekusi terjadi. Langsung cutthroat, langsung 2 orang player dihilangkan dan tanpa dapat kompensasi. Karena semua player dari Rebellion Sinai masih cukup aman, melarikan diri ke arah belakang. Tadi itu setup yang bagus dari Aura Blaze, tapi malah dibalikkan keadaannya karena ada Revolt Manipulation dan juga Steel Cable dari Jisa yang menyelamatkan nyawa teman-temannya. Yap, dan ini nih mana tadi yang bully-bully pakai Hanzo nih, lihat sekarang Jisa pakai Fanny. Begitu mengerikan. Ya. Dan dengan adanya 4 poin eliminasi yang ditabung untuk saat ini, walaupun dari segi Goltian dari Rebellion Sinai ini nggak unggul, Ya. tapi setidaknya mereka memberikan perlawanan dan bahkan sekarang dari Gops yang masih coba untuk langsung saja berfokus mendefense satu outer turret dari bottom lane, tapi lihat Aran yang begitu langsung fokusnya ke arah turret dan akhirnya outer turret pun tidak bisa dipertahankan lagi. Again, objektif gaming Aura Blaze masih lebih unggul. Ya ini kalau misalnya sampai Rebellion Sinai bisa memenangkan game kedua ini Jisa sih benar-benar luar biasa sih. Karena dia nggak ada takut-takutnya ya. Udah ada 2 hero yang nge-counter dirinya, ada Chow sama ada Hilda. Tapi tetap aja dia masih bisa semena-mena untuk di game kita. Tapi lihat, The Way of Dragon, Jet Kundo tercancel begitu saja. Okik masih bisa melarikan diri, terkena efek dari Bandit Rage dan keluar dari zona yang dimanipulasi. Tapi Kizuto sejauh ini cukup aman. Tapi lihat ada yang ngumpet di semak-semak, Aran menunggu momen yang tepat. Ada Rhythm of Joy yang dikeluarkan, terlalu dalam sepertinya, nggak mau coba untuk dibantu. Tapi sejauh ini belum kena efek, Bouncy Bong dikeluarkan, Gops seorang diri mempertahankan outer turret di area tengah. Tapi sepertinya Rebellion Sinai akan kehilangan orange buff yang dimiliki oleh King Jisa. Oke. Dan sekarang lagi-lagi terlihat adanya kerusuhan ya di arah orange buff. Dan sekarang yang dilakukan oleh Jisa adalah split push. Karena tadi mungkin pakai Hanzo agak sedikit sulit ya untuk bisa nge-mirroring split push yang dilakukan oleh Link-nya. Dan sekarang Jisa yang justru sudah berhasil untuk setidaknya mempersempit dari ketinggalan objektif yang mereka dapatkan. Iya, mempersempit lagi, tapi ya untuk di tartalan ketiga ini bakal susah sih untuk Rebellion Sinai lagi-lagi ya. Dengan setup yang dimiliki sama Aura Blaze, bakal membuat player-player dari Rebellion Sinai bakal susah untuk bisa berada di satu lokasi yang sama. Terutama dengan adanya Cult Altar dari Kizuto, yang ini bisa memberikan nyawa cadangan, tapi Drew sepertinya diketahui Void Crystal dikeluarkan dari seorang Rainbow, tapi sejauh ini akankah ada kontes di area purple buff dari Jisa? Coba terlihat ada Van yang coba untuk Jet Kundo ke bagian depan sana dan terkena efek dari bouncing ball. Revolt Manipulation dikeluarkan, Aran jadi targetingnya, tapi Gops, The Way of Dragon 1v1, 1-1 ditukarkan untuk masing-masing player, tapi Jisa masih bisa hasil mendapatkan purple buff meskipun ada Tyrant's Revenge menggagalkan Altamis Blazing duetnya mundur ke area belakang, tapi dikejar oleh adanya flicker dari Kizuto. Masih cukup aman, bahkan Jisa mendapatkan target kedua untuk Rebellion Sinai, mencoba mendapatkan Altamis, terlalu sakit damage dari Altamis, mundur ke area belakang dan harus puas dengan hanya menghilangkan nyawa dari Aran di area tengah sana. Wow, tapi lihat banyak banget short skill yang keluar dan bahkan outer turret di area tengah nggak bisa lagi untuk dipertahankan. Aku lihat di mana Jisa benar-benar selalu menggunakan retributionnya untuk menyelamatkan purple buff. Yeah. Oke, purple buff selalu dapat. Tapi itu yang akhirnya membuat dari teman-teman Rebellion Sinai mengurungkan niat untuk melakukan kontes terhadap objektif Turtle. Dan di mana bentar lagi juga objektif Lord bakal muncul. Dan ini pun yang harusnya bisa dimanfaatkan. Split push dengan mobilitas yang kencang setidaknya masih bisa dapetin turret di arah atas dan bawah. Ya bener banget, tapi baik lagi ya. Karena kalau misalnya Retribution-nya mau digunakan untuk kontes, ini susah sih setup dari Aura Blaze, terlalu kuat kalau menurut aku. Dari segi teamfight, mereka udah dimenangkan dengan adanya nyawa cadangan dari Cult Altar, juga efek crowd control dari Van yang dari tadi benar-benar bagus banget untuk mendapatkan Jet Kundo dan juga The Way of Dragon ke arah player yang tepat. Tapi terlihat Van terkena efek dari Slam Slam-kah, coba untuk dibalikan keadaannya, belum ada The Way of Dragon yang dikeluarkan dari Van. Dan ya di sisi lain, Aran melawan Jisa 1v1 situation, Rhythm of Joy. Terlalu tanky sepertinya Aran, nggak bisa untuk dieksekusi seorang diri oleh Jisa. Tapi di sisi lain, Drew lagi-lagi selalu menghantui jungle dari Rebellion Sinai dan membuat semua semak-semak yang dimiliki sama Rebellion Sinai ini menjadi susah banget. Tapi Tyrant's Revenge, connect arah Van, Tyrant's Revenge dikeluarkan, combo yang terjadi, tapi masih dilindungi oleh Cult Altar dan bahkan Retribution yang berhasil mendapatkan purple buff meskipun mega kill diamankan oleh Jisa, mengeksekusi player yang menambil purple buff miliknya dan membuat keuntungan untuk Rebellion Sinai sejauh ini. Yap, itu dia ya, sebuah Tyrant's Rage yang connect, Tyrant's Revenge juga tadi on point, dan itu yang harus mungkin dilakukan oleh Rebellion Sinai, pick off demi pick off-nya. Apalagi dengan area yang namanya crowd control area yang cukup bisa mempick off beberapa player.
itu harus on point tapi agak cukup sulit. Tapi sekarang Gops yang terlalu depan nampaknya menahan damage-nya terlalu banyak dan split dilakukan untuk mundur ke arah belakang. Tapi Aran melihat dengan adanya Gops yang setetes lagi, nampaknya insting pembunuhnya bakal coba untuk maju lagi. Rhythm of Joe sudah diaktifkan, terpantul dengan bouncing ball yang diberikan dan itu dia sebuah pergerakan dengan adanya time stretch yang on point. Tapi Altamis mencoba untuk mengejar karena lihat dari Rainbow-nya gak punya lagi HP yang terlalu banyak sehingga Altamis harus ditumbangkan. Tapi itu dia Unstoppable di-secure oleh Jisa dengan adanya sebuah permainan steel cable dan disasut-sasut aja di area rerumputan. Jisa bagus banget sih movementnya. Dia tahu kalau misalnya udah nggak ada battle mirror image dari seorang Altamis, jadi langsung berani banget untuk steel cable ke arah semak-semak di bagian bawah dan membuat dua orang player terpick off dari Aura Blaze, memperkecil lagi perbedaan net worth, bahkan sekarang hanya perbedaan 1000 gold aja. Tapi lihat Jisa terlalu dive in, harus mulai berhati-hati. Drew mengetahui keberadaan dari Jisa, mundur ke area belakang sana. Lord yang pertama sudah mulai muncul juga, tapi dipaksakan ke area outer turret. Tapi terlihat adanya Fan, Well Dragon ke arah player yang tepat. Okik di sana yang harus jadi korbannya, tapi Void Crystal hanya untuk memberikan defensive manuver aja kepada teman-teman dari Rebellion Sinai. Tapi untuk kali ini sepertinya akan terjadi di Battle of Retribution meskipun Jisa mundur di waktu yang tepat dikejar oleh Aran ke bagian belakang sana. Rainbow, Electrifying Beats, apakah bisa ditahan? Ternyata tidak. Eliminasi tercipta dari tubuh seorang Aran dan bahkan dua player yang hilang dari Rebellion Sinai membuat Aura Blaze mendapatkan waktunya untuk bisa menuju ke arah Lord yang pertama. Meskipun kali ini Jisa sudah kehilangan cukup banyak HP tapi dia masih selamat untuk mundur ke arah belakang dan bahkan cuman ke pick off sekali aja nih kok. Yap, dan bahkan sekarang dari segi goldnya juga udah mulai dipersempit lagi. Tapi lihat objektif menuju ke arah Lord. Yang pertama berhasil untuk diamankan oleh Van. Altamis udah secure dirinya dengan sebuah Wind of Nature. Jadi di saat nanti dia 1v1 bersama Okik, Ya. itu bakal bisa lebih sustain lagi. Ya, dari 10 poin kill Rebellion Sinai ya, ini 7-nya diambil sama Jisa loh. Dan bahkan 2 assist yang dia kantongin ini ngebuat teamfight participation-nya hampir 100% loh. Sekitar 90%-an lah yang dia amankan selama 11 menit game kedua kita ini berjalan. Yap. Tapi apakah dengan adanya Lord ini membuat Aura Blaze semakin diuntungkan lagi atau bahkan bisa sampai mengambil satu base turret seenggaknya dari Rebellion Sinai? Kita akan segera menyaksikan karena Lord sudah mulai bergerak menuju ke bagian atas dari Rebellion Sinai dan sejauh ini masih belum ada purple buff di tangan Jisa. Apakah Jisa bisa tetap menggunakan steel cable-nya dengan on point? Karena dengan nggak adanya purple buff ini bakal susah banget sih untuk Jisa. Yap, dan sekarang Lord yang sudah berjalan di arah atas, Trillion Push sudah dilakukan juga, inner turret bakal menjadi satu targeting bagi Aura Blaze. Dan nampaknya clear wave minionnya dengan Bandit Rage yang dimiliki oleh Okik cukup cepat sehingga inner turret pun masih bisa dipertahankan walaupun sekarang berfokus menuju ke arah base turret di arah atas. Satu Tyrant's Rage yang bakal coba untuk dibuka, tapi nampaknya masih ujung tadi itu dia. Satu buah solo pick of Jisa dengan high and dry yang dimiliki 1v1 itu bukan jadi masalah sehingga lihat Altamis bisa dihilangkan dalam waktu yang instan. What? Padahal Altamis punya WON loh, tapi langsung bisa dihilangkan dengan nggak ada 1 detik gitu ya. Steel cable, 3 steel cable connect, tapi lihat Terrence Revenge, Terrence Revenge ke arah belakang sana. Okik harus dihilangkan dari lane of down, tapi di sisi lain Van berhasil mendapatkan pick off karena seorang Nathan ditarik lagi ke arah belakang. Gobs mencoba melindungi Nathan, tapi untuk saat ini Jisa sudah mulai datang ke daerah pertempuran mencari targeting yang tepat. Dipukul mundur ke arah belakang, udah nggak ada The Way of Dragon, membuat Jisa masih bisa in and out dengan cukup mudah. Tapi kali ini malah seorang Drew-nya yang terjebak oleh slam yang dikeluarkan oleh Gobs. Apakah bisa dieksekusi? Van terkena efek slow dari Void Crystal, tapi sejauh ini Gobs memberhentikan langkahnya. Terence Evans yang connect langsung cut lagi dapatkan oleh Jisa, double kill. Dan itulah dia Fanny dari Jisa, benar-benar on point, semua skill cable yang dikeluarkan, mempick up 2 player dan membuat untuk kali ini keuntungan lebih jauh lagi untuk Rebellion Sinai. Yap, dan itu dia tadi Altamis yang coba untuk memberikan damage balasan dengan sebuah Wind of Nature yang diaktifkan juga. Wah, lihat itu kabelnya banyak banget ya Jisa ya. Jisa, what happened? Tereksekusi dengan adanya efek Magic Worship dari Kizuto, itu benar-benar sakit banget. Juga. Iya benar, tapi di sisi lain Aran 1v2 situations, Okik di sana menjadi targetingnya, ada Rhythm of Joy yang dikeluarkan langsung mengeliminasi 2 bahkan yang dihilangkan dari Rebellion Sinai untuk saat ini. Dan dimana Okik ini nggak akan ada untuk perebutan Lord yang kedua yang akan segera hadir di 10 detik yang akan datang karena untuk dia timer Okik di menit 14 ini cukup lama, sekitar ada 20 detik lagi sebelum dia kembali di Lane of Down. Alright, dan sekarang ini dia Lord yang sudah ter-enhance akan muncul sesaat lagi pastinya, dan lagi-lagi sekarang ada kerusuhan di area purple buff dan justru untuk saat ini Jisa dia nggak dapetin purple buff, ini bakal susah banget sih bergeraknya.
Ya, bener banget. Jadi dari tadi dia bisa semena-mena kalau pegang purple buff. Tapi untuk kali ini, karena dia nggak punya purple buff, jadi akan cukup susah sih sepertinya. Tapi dia coba untuk mencari purple buff di sisi jungle dari Aura Blaze. Apakah bisa diamankan? Sepertinya masih sempat untuk bisa mengambil purple buff terlebih dahulu. Terlihat Lord langsung dipaksakan begitu saja. Ada Fan dan juga Altamis di sana yang langsung mengeksekusi Lord. Yang kedua yang lagi-lagi kembali menjadi milik Aura Blaze di menit ke-14. 1v1 situations di area atas. Masih bisa mundur dengan cukup cepat. Tapi ya dengan Lord yang kedua sudah enhance pula. Ini setidaknya best turret dari Rebellion sih bisa dihancurkan sih sama Aura Blaze. Terutama kalau misalnya mereka mau main meta tabrak ya. Yap. Karena dari segi nabrak ini kuat sebenarnya dari Aura Blaze. Gimana caranya mereka bisa ngindarin Tyrant's Defense-nya dari Nathan doang sih sebenarnya. Benar. Dan ini mereka baru melihat ya tadi Apa kejadian tershutdown-nya itu mahal banget sih. Yes, dan itu yang akhirnya membuat dari Lord yang sekarang sudah berhasil untuk diamankan kembali untuk Aura Blaze. Lord kedua untuk mereka. Mereka coba untuk langsung saja satu buah split yang dilakukan di arah atas. Tapi lihat Aran ini tebel banget. Iya. Aran gak bisa di solo pick off oleh Jisa. Dan sekarang dimana Lord yang sudah enhance bakal langsung saja menghancurkan satu base turret di bottom lane. Coba untuk langsung di clear dengan sebuah Bennett Scratch yang dimiliki oleh Okis. Tapi nampaknya mereka langsung berfokus ke arah lane yang berlainan. Ya, tapi lihat ada Jisa di sana. Coba untuk melakukan cutting minion di bagian tengah, membuat Aura Blaze hanya harus berpuas dengan satu base turret di bagian bawah saja. Coba untuk dikejar dengan adanya Aran dan juga Altamis menuju ke bagian atas sana mencari keberadaan dari Jisa. Apakah bisa di pick off? Tapi sepertinya akan cukup susah melarikan diri mengingat udah nggak ada energi lagi dari tubuh Jisa. Paling hanya 2 kabel saja yang dia bisa keluarkan untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Dikejar oleh Altamis. Lari Jisa, lari, jangan lihat ke belakang Jisa. Terlihat ada purple buff dari sisi jungle. Aura Blaze apakah bisa didapatkan, tapi sepertinya damage terlalu sakit dari Aran. Meskipun bisa mengambil purple buff-nya, tapi Aran langsung mengeksekusi Jisa, membuat dirinya lagi-lagi selama 2 menit ke depan gak akan bisa mendapatkan purple buff-nya kembali. Yap, dan 4 player yang tersisa dari Rebellion Sinai, mereka coba untuk bertahan dulu, dibuka dengan sebuah Magic Sentry, mengecek area rumput, tapi lihat Fan yang coba langsung saja ngebait ke arah depan sana. Base turret di top lane bakal jadi target selanjutnya pastinya, tapi lihat ada sebuah Tyrant's Revenge yang ternyata masih belum connect karena siapa-siapa, tapi sebuah pengusiran mundur dengan Bennett Scratch yang dimiliki. Van bakal coba untuk nge-pick off satu player, tapi nampaknya masih terlalu sulit karena lihat dari Rebellion Sinai yang benar-benar langsung menggunakan meta parkir bus ya. Mereka Meta parkir bus. Rapet banget, dan ya untuk kali ini kayaknya Aura Blaze bakal main disiplin lagi sih. Mereka nggak mau bikin mistake, mereka tahu mereka unggul meskipun baru sedikit aja dari segi networknya. Tapi ya dengan 40 detik menuju ke arah Lord yang ketiga ini harusnya mereka benar-benar main aman sih. Karena 40 detik lagi, ini pasti mereka bakal nunggu Lordnya evolve di menit ke-18. Jadi mau nggak mau mereka harus bermain lebih aman lagi, jangan sampai ke pick off sama sekali. Tapi emang kalau misalnya mau pick off tuh susah juga sih dari Aura Blaze. Karena mereka mau, Jisa ini mau pick off siapa? Mau pick off Aran udah nggak bisa, mau pick off Fan susah. Paling cuma Altamis, tapi masih ada WON. Dan terlihat ada kontes yang tercipta di area purple buff milik Jisa. Steel Cable yang miss, Jisa one last hit, masih bisa kabur tapi masih ada efek glowing one di tangan Jisa. Bahkan Arannya yang tereksekusi dari teman-teman Rebellion Sinai membuat Rebellion Sinai memiliki keuntungan untuk bisa kontes di area Lord yang ketiga nih Ul. Alright, dan Aran terpick off, Jisa yang masih bisa selamat, ini harus bisa dimanfaatkan oleh Rebellion Sinai yang mereka unggul dari segi quantity pastinya. Dan sekarang dimana purple buff yang sudah mulai dicoba untuk ambil oleh Jisa, tapi Jisa tertarik Shadow Stampede dan bahkan Blessing Duet pula berhasil untuk mencicil HP dari Jisa, dan Jisa harus dihilangkan di tangan oleh Kizuto. Dan kali ini akan ada sebuah Tyrant's Revenge lagi, dan lagi Tyrant's juga udah mulai diaktifkan dari arah belakang. Manipulation dan Nibiru's Passion juga udah mulai dikeluarkan, tapi ada Cloud Altar yang membuat dari Aura Blaze makin sustain lagi untuk melakukan team fight. Dan Fan mengeluarkan Wave Dragon yang connect menuju ke arah seorang Gops, dan Gops pun harus dipaksakan flicker yang keluar. Akankah bisa selamat karena lihat HP-nya juga udah terkikis, dan Okich pun harus dipaksa untuk mundur. Dan Aura Blaze mereka bisa menguasai Lord yang ketiga. Ya, momen dimana Jisa tadi ke pick off ini udah merupakan salah satu momen dimana Aura Blaze itu gampang banget untuk bisa ngedapetin Lord yang ketiga. Apalagi setelah Natanya hilang. Ini benar-benar free banget Lord untuk Aura Blaze di menit ke-18, dimana ini Lord yang mungkin bisa menjadi penentu juga untuk Aura Blaze mengamankan 2 poin penuh di game kita yang kedua. Tapi ya balik lagi ya, untuk dari segi setup harusnya Rebellion Sinai masih bisa mengandalkan Jisa sih untuk bisa eksekusi seenggaknya Altamis lah. Kalau Altamisnya hilang, 4 player lainnya bakal susah untuk bisa mendapatkan base dari Rebellion Sinai. Mundur ke arah belakang, purple buff di sini yang menjadi taruhannya. Apakah bisa diambil, tapi The Way of Dragon ke arah seorang Gops. Gops langsung di all in. Iya, eksekusi begitu mudah dengan Altamis, tapi di sisi lain Jisa berhasil mendapatkan purple buff-nya.
Meskipun ada pertukaran nyawa dengan Gobs di sana, tapi dengan adanya Purple Buff nih Jisa harusnya lebih bisa menguasai sih steel cable yang dia akan keluarkan. Alright, dan sekarang Lordnya masih coba untuk ditahan di arah bottom lane. Kalian push yang dilakukan, tapi itu dia Tyrant's Revenge yang belum connect karena siapa-siapa. Dipasang untuk mundur, tapi lihat Aran bener-bener ngacak-ngacak lini belakang dari Rebellion C9. Lordnya sudah hadir di arah bottom lane, masih coba untuk difokuskan saja, tapi lihat Jisa yang ternyata kali ini gak bisa bertahan terlalu lama. Taran harus terpick off di tangan Drew, dan bahkan kalau Atom sudah diaktifkan, remote manipulation dari belakang. Okic pun tak bisa lagi bertahan, dan bahkan base-nya akan menjadi milik Aura Blaze, dan Rebellion C9 harus dihentikan langkahnya.